Baik anak-anak, kali ini saya akan mencontohkan cara menunjukkan atau menyatakan relasi menggunakan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan dalam satu soal ya. Oke, buatlah diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan yang menunjukkan relasi faktor dari himpunan K yang anggotanya 1, 2, 3, 4 ke himpunan L yang anggotanya 2, 3, 4, dan 6 menggunakan 3 cara. Oke anak-anak, yang pertama kita gunakan diagram panah. Nah, untuk menunjukkan relasi menggunakan diagram panah, kita ubah penulisan himpunannya dalam bentuk kolom ke bawah ya anak ya. Jadi himpunan K anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, kita susun ke bawah, lalu kita kasih titik-titik sebelahnya untuk kita membuat tanda panahnya. Lalu kita kotakin. Lalu himpunan yang kedua tujuannya ada di sebelahnya, himpunan L. Itu anggotanya ada 2, 3, 4, dan 6. Kita kotakkan juga. Lalu relasinya kita taruh di antara huruf K dan huruf L, yaitu faktor dari. Nah anak-anak, relasi faktor dari maksudnya barisan yang depan itu adalah faktor dari barisan yang belakang gitu ya. Himpunan yang depan adalah faktor dari himpunan yang belakang. Berarti kita harus mencari apa saja faktor dari anggota yang belakang. Nah, contoh yang belakang kan anggotanya ada 2, 3, 4, dan 6. Kita cari terlebih dahulu. Faktor dari. Nah, karena faktor dari berarti dari yang belakang. Faktor dari 2. Faktor dari 2 itu apa saja? Nah, apa sih faktor? Faktor itu adalah pembagi suatu bilangan. Jadi kalau ditanya faktor dari 2, kamu sebutkan semua angka yang bisa membagi 2. Jadi kalau 2 dibagi sama bilangan itu hasilnya tidak koma. Nah, 2 itu bisa dibagi 1 dan 2. Maka faktor dari 2 itu adalah 1 dan 2. Gitu. Ya, kita sebutkan dulu faktor dari semua anggota himpunan L. Nah, faktor dari 3 adalah 1 dan 3. 3 itu hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 3. Faktor dari 4. Nah, faktor dari 4 itu adalah 1. Karena semua bilangan pasti bisa dibagi 1. 4 juga bisa dibagi 2. 4 juga bisa dibagi 4. Nah, faktor dari 6. Faktor dari 6. 6 itu bisa dibagi 1. 6 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 3, 6 bisa dibagi 5. Nah, inilah faktor dari 2, 3, 4, dan 6. Jadi kita cari dulu faktor dari himpunan yang di belakang. Lalu kita cari pasangannya di depan. Nah, faktor dari 2 itu adalah 1 dan 2. Ada nggak 1 dan 2 di himpunan K? Nah, kalau ada, kamu tarik garis ke sana. Nah, 1 tarik garis kedua. Artinya 1 itu adalah faktor dari 2. Benar nggak? 1 itu faktor dari 2. Nah, lalu 2 juga ditarik ke 2. 2 itu faktor dari 2. Benar juga. Gitu. Sekarang 3. Faktor dari 3 adalah 1 dan 3. Kamu cari di sini. Ada nggak angka 1 dan 3? Kalau ada, tarik garis ke angka 3. 1 itu adalah faktor dari 3. 3 itu adalah faktor dari 3 juga. Gitu. Lalu faktor dari 4, 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Nah, tarik garis. 1 itu faktor dari 4. 2 itu faktor dari 4. 4 itu faktor dari 4 juga. Gitu. Lalu yang 6, 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, dan 6. Nah, dia tidak ada 6-nya tidak apa-apa, nak. Jadi hanya menunjukkan yang ada saja di soal. Jadi 1 ke 6, 2 ke 6, 3 ke 6. Nah, 4-nya tidak ke 6 karena 4 bukan faktor dari 6. Nah, beginilah cara menunjukkan relasi
faktor dari himpunan K ke himpunan L menggunakan diagram panah. Ya, kita akan lanjutkan cara kedua menggunakan diagram kartesius. Nah, untuk menunjukkan relasi menggunakan diagram kartesius, kita gunakan saja data yang diagram panah. Jadi kita tidak perlu buat lagi seperti tadi ya. Oke, kita gunakan cara kedua yaitu diagram kartesius. Nah, untuk membuat diagram kartesius, kita membuat sumbu X dan sumbu Y ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, dimana sumbu Y itu adalah sumbu Y itu tujuannya, sumbu X itu asalnya ya. Jadi sumbu X itu adalah himpunan K-nya ya. Sumbu X itu adalah himpunan K. Kalau sumbu Y itu adalah himpunan L. Nah, kamu buat titik-titik anggota himpunan K 1, 2, 3, 4 di sumbu X nya. Jadi 1, 2, 3, 4. Itu juga dengan yang ada di, jadi 2, 3, 4, 6. Nah, anggota himpunan K ditaruh di X, anggota himpunan L ditaruhnya di sumbu Y. Lalu kita bikin koordinat titik yang menunjukkan satu itu faktor dari apa saja. Nah, seperti yang sudah kita lihat ya di diagram panah, satu itu ternyata faktor dari 2, faktor dari 3, faktor dari 4, faktor dari 6, semuanya iya. Jadi kita bikin titiknya semuanya ke situ ya. Satu faktor dari 2, satu faktor dari 3, satu faktor dari 4, satu faktor dari 6. Nah, seperti itu. Lalu 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6. Jadi 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6. Nah, di 3-nya tidak ada ya, karena 2 itu bukan faktor dari 3. 3 itu hanya faktor dari 3 dan 6. Ya, 3 faktor dari 3 dan 6. 4 hanya faktor dari 4. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, ini kalau mau lebih rapi boleh kamu bikin titik-titiknya. Nah, anak-anak, ini karena papan tulisnya agak sempit ya, maka ini saya skalanya mungkin kurang rapi. Tapi sebaiknya kalau kalian menggambar di buku tulis itu menggunakan penggaris ya. Kalau bisa skalanya 1 cm, 1 cm, 1 cm biar nanti gambarnya lebih bagus. Nah, inilah cara menyatakan relasi menggunakan diagram kartesius. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk menunjukkan relasi menggunakan himpunan pasangan berurutan, caranya adalah mengubahnya dalam bentuk koordinat titik. Ya. Nah, jawabannya boleh berdasarkan diagram panah. Jadi, untuk membuat diagram kartesius atau diagram himpunan pasangan berurutan, kalian boleh bikin diagram panahnya dulu, ya. Nah, kita tinggal hubungkan aja 1 ke 2. Jadi titiknya ada 1,2. Nah, atau dilihat dari kartesius juga bisa nih. 1,3, 1,4, 1,6. Lalu 2, 2,2, 2,4, 2,6. Lalu 3,3, 3,6. Yang terakhir 4, sorry ya, ini salah. 4 itu tadi faktor dari 4 ya, bukan 2.
4,4. Oke anak-anak. Jadi setiap cara ini saling berhubungan ya. Kita bisa membuat himpunan pasangan berurutan berdasarkan diagram kartesius. Kita bisa membuat diagram kartesius berdasarkan diagram panah. Nah, diagram panah berdasarkan soal aslinya. Oke anak-anak. Nah, ini semua sama saja ya. Jadi ada 3 cara untuk menyatakan relasi menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, terima kasih.